kedua buku psikologi untuk Peksos yang judulnya Tukang Kayu dan Pilar Kesuksesan dan Fortune Papers, The Ready. Selamat menyaksikan. Nah, jadi di sini aku bakal bahas tentang buku pertama, yaitu Tukang Kayu dan Pilar Kesuksesan. Menurut Heli Wilbowo, ada dua alasan kenapa sih orang itu harus berkembang. Yang pertama, itu karena tuntutan pekerjaan atau hidup semakin tinggi. Yang kedua, karena orang lain juga sedang berkembang. Nah, manusia itu memiliki kebutuhan dasar, antara lain yang pertama, ingin didengarkan. Yang kedua, ingin dinomorsatukan. Ketiga, ingin disetujui pendapatnya. Keempat, ingin diterima pandangan-pandangannya. Dan kelima, ingin dipatuhi perintahnya. Nah, seorang tokoh psikologi yaitu William Glasser bahkan secara tegas mengungkapkan bahwa orang yang pemenuhan terhadap kebutuhan dasar yang tadi aku sebutkan kurang dapat dikategorikan sebagai failure identity atau orang yang memiliki identitas sebagai pribadi yang gagal. Nah, teman-teman, dalam buku ini juga menyebutkan bahwa kunci dalam hubungan antar manusia adalah membuat orang lain menyukai dirinya sendiri, bangga akan dirinya, dan memberikan kesempatan agar ia dapat berbicara tentang dirinya sendiri. Kemudian, Rosenbaum dalam bukunya BL Self-Esteem, Gets the Job Done mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara meningkatkan citra diri orang lain di sekitar kita. Untuk kebutuhan citra dirinya, kita dapat membantu dengan beberapa cara berikut ini yang ada di sini. Yaitu yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif semua pembicaraannya, yang kedua menyatakan persetujuan dan dukungan kita apabila kita memang menyetujui pendapatnya, kemudian mintalah bantuan kepadanya, lalu meminta nasihatnya, dan juga ekspresikan perasaan kita sejujurnya. Kemudian, Ari Ginanjar Agustian dalam konsepnya yang terkenal yaitu ESQ atau Emotional Spiritual Quotient menyatakan bahwa di dalam otak manusia terdapat God spot atau titik kecil yang mewadahi sifat-sifat Tuhan. Nah, dalam teori komunikasi dikatakan bahwa sebenarnya apapun yang kita ucapkan itu berakar dari banyak hal, yaitu bisa jadi pola pikir, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, bahan bacaan, keyakinan, dan lain sebagainya. Nah, menurut David J. Lieberman, ada nih dua hal penting yang perlu diperhatikan agar apa yang kita ucapkan dapat dipahami orang lain. Yang pertama itu, orang yang kita ajak bicara perlu mengetahui konteks dari apa yang kita bicarakan. Yang kedua itu adalah hukum harapan, di mana di sini itu maksudnya adalah mitra bicara kita itu diharapkan dapat mampu memahami percakapan yang sedang kita lakukan dengan mudah. Nah, selanjutnya itu ada seorang tokoh yang bernama Denny Irawan S. Nah, beliau ini menyatakan bahwa manusia itu memiliki kemampuan intuitive ability. Nah, intuitive ability atau kemampuan intuitif adalah kemampuan yang hanya akan bangkit atau keluar ketika kita manusia ada dalam keadaan terdesak. Oke, selanjutnya kita akan membahas buku kedua yang berjudul Fortune Favors the Ready atau keberuntungan itu berpihak kepada orang-orang yang siap. Nah, teman-teman, dalam buku ini dijelaskan beberapa cara untuk meningkatkan kesiapan diri kita yang ada di sini. Nah, jadi yang pertama caranya adalah memahami diri sendiri dan mengenal potensi diri sendiri, seperti potensi otak, potensi emosi, potensi fisik, dan juga potensi spiritual. Nah, yang kedua itu mengenali citra diri kita. Yang ketiga itu memahami kepribadian kita. Yang keempat menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kelima menjadi diri sendiri. Yang keenam membangun komunikasi. Yang ketujuh mengembangkan sikap asertif. Yang kedelapan terakhir yaitu meningkatkan kemampuan lobby. Nah, jadi teman-teman, otak itu mirip seperti otot. Ketika kita banyak menggunakan otak, otak itu akan semakin pintar, cerdas, dan juga tanggap. Tetapi sebaliknya, jika kita semakin jarang menggunakan otak kita, maka otak kita ini akan menjadi semakin lemah serta lambat dalam berpikir. Kemudian ada juga isi otak dari manusia. Nah, menurut teori Triune, otak itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada neokortex. Neokortex ini berfungsi untuk berbahasa, berpikir abstrak, memecahkan masalah, menyusun rencana, bergerak dengan baik, dan juga berkreasi. Yang kedua itu ada sistem limbik yang berfungsi untuk mengatur emosi dan hubungan manusia. Yang terakhir itu ada otak reptil. Nah, otak reptil ini menguasai fungsi-fungsi otomatis pada tubuh seperti detak jantung dan juga sistem peredaran darah. Otak itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Jadi otak itu dapat dipakai untuk berpikir positif dan juga berpikir negatif. Adapun beberapa cara untuk mengembangkan kepercayaan positif kita. Yang pertama dengan cara berpikir bahwa Anda mampu meraih setiap kesempatan dan peluang yang Anda inginkan. Yang kedua, kita harus berpikir bahwa kita sebenarnya jauh lebih siap untuk dapat meraih setiap kesempatan yang datang melebihi yang kita kira. Nah, selanjutnya ternyata nih teman-teman, ada orang yang masih merasakan kegagalan itu ternyata dipengaruhi oleh faktor strategi belajar. Gimana sih strategi belajar yang baik? Nah, strategi belajar yang baik itu ada 6, yaitu belajar persesi, belajar bertahap, ucapkan dengan keras, mencari kaitan di kehidupan sehari-hari, konsentrasi, dan juga diulangi. Nah, gimana sih cara kita memaksimalkan potensi otak? Nah, jadi ada beberapa tips untuk memaksimalkan potensi otak. Yang pertama, rangsanglah kerja otak Anda setiap hari. Yang kedua, elaborasikanlah pemikiran Anda dengan orang lain sesering mungkin. Misalnya, dengan kegiatan diskusi, tanya jawab, atau beradu argumentasi. Yang ketiga, gunakanlah otak kiri dan kanan secara seimbang. Nah, selanjutnya kita bakal bahas potensi emosi. Nah,
Potensi emosi menurut Daniel Goleman menyatakan bahwa emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Menurut pakar lain, emosi ini didefinisikan sebagai perasaan yang intens kepada seseorang atau sesuatu. Kesimpulannya, emosi ini merujuk kepada sebuah perasaan yang mendalam yang ditujukan kepada sebuah objek. Nah, selanjutnya itu ada kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman, jadi kecerdasan emosi itu adalah merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan diri sendiri serta perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri, serta kemampuan mengelola emosi diri sendiri dengan baik dan dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, Daniel Goleman juga menguraikan aspek-aspek dari kecerdasan emosi, yaitu yang pertama kesadaran diri, mampu mengenali emosi diri. Yang kedua itu ada pengaturan diri atau mampu mengelola emosi diri. Yang ketiga itu bisa memotivasi diri sendiri. Yang keempat itu bisa empati atau mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain tanpa harus mengalaminya. Dan yang terakhir ada keterampilan sosial. Nah, kalian pernah gak sih ngalamin kejadian yang melibatkan emosi? Seperti misalnya cuma saat wawancara, atau misalnya gugup saat presentasi, atau mungkin gugup saat bicara di depan umum. Nah, hal ini tuh bisa diatasi teman-teman, sesuai apa yang dikatakan oleh Colin Rose, yaitu terdapat 6 langkah dalam meningkatkan motivasi dan dalam melancarkan wawancara atau kegiatan yang berkaitan dengan emosi tersebut. Yang pertama itu adalah ingatlah momen kesuksesan Anda. Yang kedua, perkuat dan ingatlah baik-baik apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan apa yang Anda rasakan pada saat momen itu. Kemudian yang ketiga, setelah berhasil mengingat momen tersebut, carilah satu kata yang dapat merangkum momen itu dan jadikan itu sebagai sebuah kata sandi. Kemudian yang keempat, duduk dan tegakkan badan, kemudian tariklah nafas dalam-dalam. Yang kelima, kepalkan tangan, dan yang keenam atau yang terakhir adalah perkuatlah kenangan pengalaman itu dan nikmatilah perasaan hebat itu dalam-dalam, lalu ucapkan kata sandi yang sudah kalian siapkan tadi di dalam hati. Nah, kemudian gimana sih caranya untuk meningkatkan potensi emosi itu di dalam diri? Nah, ada beberapa tips nih yang teman-teman. Yang pertama itu ada mengenal dan mengelola emosi diri. Yang kedua, mampu untuk memotivasi diri sendiri. Yang ketiga, empati. Dan yang keempat itu adalah keterampilan sosial. Nah, selain potensi emosi itu ada apa lagi sih? Nah, kemudian ada potensi fisik. Goldman and Smith, penulis buku How to Make a Great First Impression, menyatakan bahwa penampilan diri Anda itu adalah sebuah resume nyata Anda. Nah, Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Business School menyatakan bahwa sekilas pandangan pertama adalah yang paling kuat dari semua jenis komunikasi. Nah, kemudian selain potensi tersebut itu ada apa lagi sih? Yang terakhir itu adalah potensi spiritual. Nah, menurut Abdullah Gymnastiar atau yang lebih akrab disapa A.A. Gym, ia mengungkapkan bahwa manusia memiliki satu jenis potensi yang disebut dengan potensi hati. Nah, terdapat 3 penggolongan hati, yaitu yang pertama adalah hati yang sakit, yang kedua hati yang mati, dan ketiga adalah hati yang sehat. Nah, yang terakhir itu adalah variasi kecerdasan. Nah, teman-teman, Howard Gardner ini mengemukakan bahwa kecerdasan manusia itu terbagi menjadi 8 jenis. Nah, kira-kira apa aja sih? Yang pertama itu adalah kecerdasan linguistik, yakni kecerdasan untuk berbahasa dan untuk mengungkapkan kata-kata. Kemudian yang kedua itu adalah kecerdasan logis, yang itu merupakan kecerdasan yang berupa angka ataupun kecerdasan berupa matematis dan eksakta. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan visual atau spasial, yakni kemampuan manusia untuk memproyeksikan suatu gambar atau objek spasial di dalam kepalanya. Kemudian yang keempat itu adalah kecerdasan musikal, yakni kemampuan manusia untuk mengenali nada-nada ataupun memainkan alat musik. Kemudian selanjutnya adalah kecerdasan fisik, yakni kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan otot manusia yang berkaitan dengan olahraga. Kemudian ada kecerdasan interpersonal, yakni kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan masyarakat dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada kecerdasan intrapersonal, yakni kecerdasan untuk mengolah emosi dan memanajemen diri sendiri. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan ilmu-ilmu alam. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah ilmu ataupun wawasan kepada teman-teman semuanya untuk mengetahui apa sih psikologi untuk pekerjaan sosial. Aku Edsya. Aku Naila. Dan aku Naila. Kami dari Shalala. Sampai nanti di video selanjutnya.